Dalam kegelapan malam yang menyimpan rahasia, persahabatan dua wanita pengencerit terjebak dalam pusaran cerita yang mengarah pada tragedi tak terduga. Ketika permintaan sederhana mengungkapkan kisah terpendam, keirian melahirkan kisah yang tak terduga. Berawal ketika salah satu wanita menemani 4 pria pengencerit. Lantas bagaimana kisah ini bermula? Dan apa yang membuat cerita ini patut disimak? Yuk kita bahas. Kisah nyata seorang wanita bernama Tuti Iin Puspitasari yang berusia sekitar 22 tahun dan tinggal di Kecamatan Sandang Aji di Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Setelah lulus sekolah menengah atas, telah bekerja di beberapa perusahaan di Kota Medan. Di sana, dia menjabat sebagai seorang pemasar dan menangani pekerjaan lain yang memerlukan keterampilan komunikasi yang baik. Namun, meskipun dia telah berusaha keras, pendapatan yang diperolehnya ternyata tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian, salah satu kerabat dekatnya mengajaknya merantau ke pulau seberang dengan menjanjikan pekerjaan yang menghasilkan penghasilan yang cukup besar. Setelah mempertimbangkan dengan matang, Tuti Iin Puspitasari setuju untuk menerima tawaran tersebut. Dia kemudian ditempatkan di sebuah kantor di daerah ibu kota, khususnya di kawasan Tegal Parang di Kecamatan Mampang Perapatan di Kota Jakarta Selatan. Di sana, Tuti Iin Puspitasari ditugaskan sebagai seorang pengantar di sebuah tempat malam, sebagai mengantar pesanan kepada para pengunjung. Awalnya, kehidupannya di kota perantauan yang baru cukup mengejutkannya, karena berbeda jauh dengan kehidupan di kampung halamannya yang sederhana. Sebagai seorang gadis yang masih polos dan baru menginjakkan kakinya di kota besar, dia dihadapkan pada tuntutan untuk segera menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Proses penyesuaian diri tersebut kemudian membawanya ke arah yang sebaliknya, karena terjebak dalam gaya hidup yang berbanding terbalik. Faktor lingkungan dan pergaulan dari rekan kerjanya berperan besar dalam membawa Tuti Iin Puspitasari ke dalam dilema yang rumit. Akhirnya, Tuti Iin Puspitasari tergiur ke dalam gaya hidup yang gelap di dunia malam yang gemerlap. Hidupnya dihiasi dengan iming-iming dari banyak pria. Situasi ini membuat hidup Tuti Iin Puspitasari terasa jauh berbeda dari kehidupannya di kampung halaman, Jakarta. Dengan segala kerasnya, menjadi penjara bagi gadis desa ini, terjebak dalam kebebasan yang tidak terbatas. Ceritanya mencapai puncaknya ketika dia rajapati oleh sepasang remaja sebagai akibat dari perilaku yang telah dilakukannya. Semua bermula ketika Tuti Iin Puspitasari diminta oleh seorang teman dekat untuk mencari pekerjaan yang mudah. Puspitasari kemudian menawarkan kepada temannya untuk bergabung dengannya di sebuah tempat itu. Awalnya, temannya dijanjikan untuk bertugas sebagai pengantar pesanan kepada para tamu. Namun, seiring berjalannya waktu, Puspitasari memberi kesempatan kepada temannya untuk menjajakan pengenceritan kepada tamu ruangan selama 1 atau 2 jam. Untuk pekerjaan tersebut, temannya akan dibayar sebesar 1 hingga 2 juta rupiah. Sebuah penghasilan yang sulit untuk ditolak oleh sebagian wanita yang sedang kesulitan dalam kehidupannya. Pada hari-hari berikutnya, teman tersebut, yang bernama Nisa, iri oleh kesuksesan yang diraih oleh Puspitasari setelah menjadi seorang wanita pengencerit. Apapun pekerjaan yang akan dilakoninya, dia akan tetap nurut karena yang terpenting baginya adalah bisa mendapatkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, satu kejadian yang tidak mengenakan terjadi di antara mereka karena adanya perselisihan mengenai pembayaran atas pelayanan yang sudah diberikan oleh Nisa kepada beberapa konsumen. Nisa merasa bahwa dia dimanfaatkan oleh Puspitasari karena tidak diberikan imbalan sama sekali setelah melakukan pekerjaan yang sudah diperintahkan. Menurut pengakuan Nisa kepada petugas kepolisian, dia ditawarkan untuk mengencerit beberapa pria selama sekitar 2 jam. Puspitasari menugaskan Nisa untuk menyediakan segala peralatan dan Puspitasari juga menjanjikan imbalan sebesar 300.000 kepada Nisa. Sementara uang tersebut seharusnya terpotong secara otomatis sebagai bagian dari perantara. Tanpa berpikir terlalu panjang dalam menerima pekerjaan tersebut, Nisa akhirnya berada dalam sebuah ruangan dengan 4 pria tua yang ingin mengencerit. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Nisa merasa tubuhnya gemetar karena kelelahan akibat pengenceritan yang berat. Dia kemudian menuju ke kamar tempat tinggal Iin Puspitasari dan mengeluhkan sakit pada bagian tubuhnya. Namun, Iin Puspitasari tampaknya tidak memperlihatkan empati terhadap apa yang dirasakan Nisa
yang membuatnya merasa diabaikan. Nisa meminta pembayaran yang segera, menyatakan bahwa dia ingin membeli makanan karena merasa sangat lelah. Namun, Iin Puspitasari menolak memberikan uang tersebut dengan alasan bahwa para konsumen belum membayarnya sepenuhnya. Dia menyarankan agar Nisa tidur saja dan menahan rasa laparnya, dengan asumsi bahwa uang akan diberikan keesokan harinya. Respon tersebut membuat Nisa sangat spontan. Dia merasa tidak percaya bahwa uangnya belum ditransfer dan merasa seperti dipermainkan. Mereka berdua terlibat dalam adu mulut yang sengit. Akhirnya, Nisa melaporkan perilaku buruk yang dia alami kepada pacarnya. Dia mengeluh bahwa Iin Puspitasari dengan sengaja menahan uang hasil kerjanya. Mendengar hal tersebut, pacar Nisa, Yustian, juga terpancing. Dia langsung menghampiri Iin Puspitasari untuk menuntut hak yang seharusnya diperoleh oleh Nisa. Perdebatan pun tidak bisa dihindarkan. Namun kali ini Iin Puspitasari memberikan uang sebesar 300.000 kepada mereka dan berjanji untuk memberikan sisanya keesokan harinya. Namun, dalam beberapa hari berikutnya, Iin Puspitasari tetap saja mengelak atas uang imbalan tersebut. Dia tidak memberikan sisanya dan mengatakan bahwa uang tersebut sudah habis untuk membeli bubuk boy putih, yang juga dipakai oleh Nisa. Namun, selama ini dia tidak pernah membayarnya. Iin Puspitasari kemudian membongkar semua perilaku dari Nisa, yang selama ini bermain di belakang pacarnya. Dia mengatakan bahwa Nisa berpura-pura menjadi wanita polos di depan padahal telah menjalani hubungan dengan banyak pria pengencerit tersebut. Mendengar hal tersebut membuat Yustian sangat terpancing, terlebih dengan ucapan Iin Puspitasari yang terdengar merendahkan. Ini memancing sisi gelap di dalam dirinya, dan dia kemudian merajapati Iin. Tidak ada yang bisa menghentikan Yustian, bahkan setelah Nisa berada di sampingnya. Nisa, Regina, dan Yustian panik menyadari bahwa Nisa sudah tidak mengeluarkan napas, lalu melarikan diri dengan membawa harta Iin. Mereka berencana untuk pergi ke pulau seberang. Sebagai upaya penghilangan jejak atas perbuatan tersebut, setelah beberapa hari, tubuh Iin Puspitasari mulai mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Bau tersebut juga tercium oleh para penghuni kos lain. Beberapa orang yang mengenalnya kemudian masuk ke dalam kamarnya secara paksa, dan mereka terkejut melihat keadaan Iin Puspitasari. Mereka segera melaporkan kejadian tersebut ke polisi, dan beberapa jam kemudian petugas datang bersama dengan tim medis. Tubuh Iin Puspitasari diperiksa dan kamarnya digeledah untuk penyelidikan yang lebih mendalam. Kemudian, tubuhnya dibawa ke Rumah Sakit Polri di kota Jakarta Selatan. Setelah beberapa jam, upaya penyelidikan akhirnya membuahkan hasil, dan 2 orang pelaku ditangkap di tempat yang berbeda. Kedua pelaku tidak melakukan perlawanan dan mengakui semua perbuatan yang mereka lakukan terhadap Iin. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa Yustian melakukannya karena sakit hati atas perasaannya yang terluka karena pacarnya sudah dirusak dari luar. Kedua pelaku akhirnya ditetapkan sebagai tersangka di pengadilan, dan mereka dihadapkan pada hukuman yang berbeda. Yustian dianggap sebagai aktor utama dalam peristiwa ini, sehingga vonisnya adalah 10 hingga 15 tahun penjara. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah mengingatkan kita tentang resiko kesalahan fatal yang timbul dari kesalahpahaman. Persahabatan dan cinta bisa menjadi bumerang ketika terjerumus dalam lingkaran gelap. Keputusan impulsif memicu tindakan tak terbayangkan, menghancurkan banyak kerugian. Pesan yang kuat, hindari pergaulan yang merusak. Komunikasi adalah kunci dan kita harus bijaksana dalam tindakan kita karena konsekuensinya bisa sangat berat. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komen di bawah, serta jangan lupa like dan subscribe.